Shalom, umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Senang pada saat ini bisa kembali bersama dengan saya, Pastor Dr. Hanas DTH, dalam program Reministry. Saya percaya bahwa kasih karunia dan berkat Allah melimpah atas kita sebagai anak-anaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, apa standar kebahagiaan atau diberkati? Apakah rumah besar dan bagus, berada di pusat kota, serta dijaga banyak satpam? Ataukah sering liburan keliling dunia dengan membeli barang-barang mewah? Atau sederetan daftar-daftar fisik lainnya? Itu bukan ukuran mutlak, walaupun kita memerlukannya. Tentu semua hal-hal lahiriah kita akan peroleh ketika Tuhan berkenan untuk memberkati kita, tentu di dalam kasih karunia-Nya. Yesus Kristus memberikan pengajaran yang luar biasa terkait dengan bahagia atau berkat. Istilah berbahagialah diterjemahkan dari kutipan Yunani Perjanjian Baru dalam Matius 5 ayat yang ketiga, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 dengan menggunakan istilah makarioi bisa diterjemahkan blessed, diberkati, fortunate, beruntung, happy, senang atau bahagia. Jadi secara leksikal atau menurut kamus arti kata, istilah makarioi dapat diartikan berbahagialah atau diberkati. Penekanan istilah makarios jika dihubungkan dengan Perjanjian Baru menyatakan sukacita yang dialami melalui hubungan dengan kerajaan Allah dan menggambarkan berkat atau kebahagiaan dari Allah itu sendiri. Istilah makarios jika dihubungkan dengan konsep dunia, maka itu dapat dimaknai sebagai menghitung keberuntungan seseorang. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kebahagiaan atau berkat Allah tidak terbatas menurut Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini merupakan khotbah berseri saya dalam 4 bagian. Tema khotbah pada saat ini adalah kebahagiaan atau berkat Allah yang tidak terbatas bagi orang percaya. Ini merupakan bagian pertama. Teks yang diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan menyatakan demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Menarik sekali, Matius dalam ilham Roh Kudus menjelaskan ada kebahagiaan atau berkat Allah yang tidak terbatas bagi orang percaya. Yang pertama, berbahagia atau diberkati karena miskin di hadapan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kembali saya akan membacakan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Blessed are makarioi. Ayat yang ketiga merupakan kata sifat nominatif maskulin jamak, bisa diterjemahkan sebagai the poor in spirit atau for theirs is the kingdom of heaven. Menarik sekali. Kalimat-kalimat dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3 tersebut, khususnya pada ayat 3, sepintas mengandung kontradiksi.
Karena Yesus menyarankan untuk berbahagia sekalipun miskin secara finansial. Saya ulangi, Yesus menyarankan secara sepintas mengandung kontradiksi karena menyarankan untuk tetap berbahagia walaupun dalam kondisi miskin secara finansial. Setiap orang yang telah menerima Yesus sekalipun miskin akan memperoleh kerajaan sorga atau hidup yang kekal. Tuhan Yesus tidak menginginkan agar seseorang yang memiliki banyak harta atau kekayaan melakukan banyak hal yang sombong di hadapannya. Yesus berkata bahwa orang yang tidak kaya namun ada di dalam dia atau percaya atau menerima dia secara pribadi perlu berbahagia. Yesus ingin mengajar agar orang percaya tetap berbahagia meskipun menjadi seorang yang tidak memiliki apa-apa secara finansial. Sebab orang yang demikian akan sangat memerlukan atau bergantung pada Tuhan. Miskin di hadapan Allah bermakna sadar akan kebutuhan rohani. Miskin dalam hati atau rendah hati, sehingga selalu merasa membutuhkan, mencari pertolongan Allah. Orang yang membutuhkan pertolongan Allah adalah orang yang empunya atau pewaris kerajaan Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali. Orang yang secara rohani miskin atau mengharapkan selalu mencari Tuhan, Alkitab berkata, maka akan diberkati. Sebagaimana dijelaskan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang kaya yang sombong itu justru dibenci atau direndahkan oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Luar biasa saudara-saudara. Jadi orang yang secara rohani miskin atau mengharapkan pertolongan kasih kebaikan Tuhan akan selalu diberkati. Sebaliknya orang kaya yang sombong itu dibenci atau direndahkan oleh Allah. Orang yang rendah hati itu penting. Kenapa? Orang yang rendah hati akan selalu survive atau bertahan bahkan berbahagia. Zefanya 3 ayat 12 berkata, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Tuhan mencari orang yang selalu merasa miskin, artinya sangat memerlukan Allah. Namun orang yang tidak membutuhkan Tuhan atau sombong akan hancur dengan sendirinya. Berkat Tuhan atau kebahagiaan diberikan atau disediakan kepada anak-anaknya yang selalu membutuhkan pertolongannya. Luar biasa, umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan atau berkat Allah yang tidak terbatas bagi orang percaya. Menurut Matius 5 ayat 1 sampai dengan 4, dimulai dengan berbahagialah atau diberkati karena miskin di hadapan Allah. Hal kedua yang juga tidak kalah penting untuk kita perhatikan adalah berbahagialah atau diberkati karena berduka cita di hadapan Allah. Ayat 4 menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ayat 4 merupakan kalimat yang memperlihatkan adanya kontradiksi antara seorang yang berduka dengan yang berbahagia. Matius memakai istilah pentontes dalam bentuk present pasif dari akar kata penteo. Artinya berduka.
kata tersebut dipahami sebagai orang yang terus-menerus berduka cita karena kematian, yaitu duka cita yang dalam, yang tidak bisa disembunyikan. Israel berduka karena mereka mati sebagai akibat dari dosa-dosa mereka. Jadi yang berbahagia adalah orang yang terus-menerus merasa dirinya berduka cita karena ia mengerti keadaannya yang berdosa, lalu bertobat dan menyesali keadaannya yang mati secara rohani atau sebagai manusia berdosa. Yesus ingin agar setiap orang percaya menyesali dosanya, begitu sedih atau berduka secara mendalam, seperti orang yang berduka cita karena kematian orang yang terdekat. Orang yang demikian akan berbahagia, artinya akan disenangkan atau disejukkan hatinya karena menerima pengampunan dosa. Orang yang bertobat atau berduka cita atas dosa akan diampuni atau berbahagia. Jelas sekali pengalaman Daud dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat yang kedua menyatakan demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Bagaimanapun Daud sekalipun telah berzina, ketika dia memohon pengampunan, melakukan pertobatan di hadapan Allah, maka Alkitab berkata, dosanya yang besar itu telah ditutupi. Kesalahannya yang luar biasa itu telah tidak diperhitungkan. Wow, luar biasa sekali. Dalam Perjanjian Baru, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, setiap anak-anak Tuhan semestinya memiliki kepekaan atas kuasa Roh Kudus yang menyadarkan akan dosa, sehingga ketika berbuat dosa memohon pengampunan kepada Allah. Ini menarik sekali. Mengapa saya katakan demikian? Karena hanya Roh Kudus yang membuat setiap orang ketika berbuat dosa menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, sehingga datang memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang berdosa bukan hanya mengaku, tetapi juga perlu bertobat agar dipulihkan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, orang yang menghindari dosa dan mencintai atau menghidupi kebenaran akan menjadi berbahagia, berhasil atau sukses. Ini janji Tuhan sebagaimana dijelaskan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Semua cara yang ditempuh untuk sukses, bila menghalalkan segala cara, termasuk merugikan orang lain, melakukan banyak dosa, semua yang diraih tidak membahagiakan, tetapi sebaliknya menjadi bencana bagi orang tersebut. Itulah sebabnya sebagai orang percaya perlu memperhatikan, perlu mengetahui
janji Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya untuk tetap berbahagia atau mengalami berkat Allah yang tidak terbatas di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kebahagiaan atau berkat Allah yang tidak terbatas bagi orang percaya, menurut Matius 5 ayat 1 sampai dengan 4, dikarenakan dua hal. Pertama, berbahagialah atau diberkati karena miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah menunjuk pada orang-orang yang sangat membutuhkan atau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kedua, berbahagialah atau diberkati karena berduka cita di hadapan Allah. Berduka cita yang dimaksudkan di sini merasa sedih dengan sangat karena berbuat dosa, sehingga mengaku dosa, bertobat, dan dipulihkan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Amin.